Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada maghrib kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di atas muka bumi ini. Maka oleh karenanya hendaknya kita selalu bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada maghrib kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Terakhir kita telah bahas ayat pertama dari surah Asy-Syarh. Qala Allah Ta'ala, alam nashrah laka sadrak. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Kita telah jelaskan bahwasanya ada dua hal yang dimana memerlukan kelapangan hati. Kelapangan dada. Pertama, dalam menjalankan hukum syariat. Ya, sudah dijelaskan. Sudah. Seorang muslim dalam menjalankan agama itu sebanding lurus dengan kelapangan hati. Semakin lapang dadanya seseorang, maka semakin dia taat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin lapang dadanya, maka semakin dia takut melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena kelapangan hati. Itu dibuktikan oleh para nabi. Tidak ada orang yang melakukan ketaatan kalau tidak lapang dadanya. Tidak ada orang yang meninggalkan maksiat kalau bukan lapang dadanya. Kita telah jelaskan, telah sebutkan kisahnya Nabi Yusuf. Ya. Ketika diajak oleh istri raja di tempat yang sunyi dan aman, apa jawabannya Nabi Yusuf? Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang telah sampai kepada level ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin baginya mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, ada 7 golongan
yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan pada padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang memiliki jabatan dan kecantikan, kemudian dia menjawab, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mendasari adalah karena kelapangan hatinya, sehingga kita selalu memohon kepada Allah, semoga kita dilapangkan dada kita untuk melaksanakan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amma insyirahus sadri lil hukmil qadari. Jadi yang pertama tadi menerima, melaksanakan hukum syariat. Yang kedua adalah kelapangan dada lil hukmil qadari, terhadap ketentuan takdir. Ini juga perlu lapang dada. Begitu banyak orang yang stres, gila, bahkan bunuh diri ketika diberikan musibah, tetapi dadanya hempit, mati, gila. Maka dalam menghadapi musibah yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita, butuh kepada kelapangan dada. Fal insanul ladzi syaraha Allahu sadrahu lil hukmil kauni, maka manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah lapangkan dadanya lil hukmil kauni, terhadap kenyataan yang ada. Ya, kenyataan yang ada. Tajidu, maka pasti kamu akan mendapatinya radiyan biqada'illahi wa qadarihi, pasti dia ridho terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, manusia yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kenyataan yang ada, takdir, maka pasti kita akan mendapatinya adalah seorang yang ridho hatinya terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mutma'innan ilaihi, orang yang diberikan kelapangan dada untuk menerima takdir Allah. Ketika diberikan musibah, hatinya tetap tenang. Ini sulit. Yaqulu, dia akan mengatakan, ana abdul, saya ini adalah hanya seorang hamba. Wallahu rabbu, sedangkan Allah adalah Tuhanku. Yaf'alu ma yasha, Allah akan melakukan apa yang Allah kehendaki. Orang yang lapang dadanya ketika diberikan musibah, dia akan mengatakan, dia akan ridho terhadap ketetapan Allah, dan dia akan mengatakan, ana abdun, saya hanyalah seorang hamba. Allahu Rabb, dan Allah adalah Tuhanku. Yaf'alu ma yasha, Allah akan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hadzal rajulu alladhi ala hadhil hal, seseorang ini, seseorang yang telah diberikan kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi takdir hidupnya, ketetapan Allah,
sayakunu daiman fi sururin, dapat kita jamin, dapat kita pastikan dia selamanya pasti bahagia. Meskipun berat, misalkan ada orang yang kita cintai meninggal, itu sesuatu yang berat, musibah. Tapi orang yang dilapangkan hatinya, dia mengatakan, saya hanyalah seorang hamba, dan anakku atau istriku, bapakku, mamaku, semuanya adalah titipan, dan Allah Subhanahu wa taala akan panggil kapan saja yang Allah kehendaki. Itu perlu kelapangan dada. Ada orang yang ditinggalkan orang tuanya, stres, ya, bahkan ada yang bunuh diri. Kenapa? Tidak menerima. Kenapa cepat sekali meninggal orang tuaku? Berarti dia belum diberikan kelapangan dada. Orang yang diberikan kelapangan dada, dia akan selamanya daiman fi sururin, selamanya hatinya tenang, bahagia. La yaktammu wa la yahtammu, dia tidak terlalu sedih, ya, tidak terlalu sedih. Pasti sedih, ya, pasti sedih. Orang semuanya pasti sedih ketika diberikan musibah. Tapi ada orang yang bisa menjalani musibah itu dengan percaya akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang larut dalam kesedihan, ya, sampai menyalahkan Allah. Nah, ini yang diharamkan, ya. Kenapa dia cepat sekali meninggal? Ya, ini berarti dia tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakin musibah akan datang kepada kita, ya. Pasti. Yang masih hidup orang tuanya berdoa memang, ya Allah, semoga ketika dicabut nyawa orang tuaku, saya diberikan kelapangan dada, saya bisa hidup, ya. Karena itu semua adalah makhluk Allah yang Allah akan ambil. Semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Harta, jabatan, keluarga, anak, dan sebagainya. Walihada jaa fil hadis sahih, oleh karenanya terdapat di dalam hadis sahih, anna nabiyya alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan bagi perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun, semua perkaranya orang mukmin itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan tidak ada yang bisa sama seperti itu kecuali orang yang beriman. In asabathu darra'u, jika ditimpa musibah, takdir yang kurang mengenakkan, sabar, dia sabar, fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan baginya, ya. Jadi orang beriman biar diberikan musibah juga dapat kebaikan dengan cara bersabar. Wa in asabat musarra, dan jika dia ditimpa, diberikan kenikmatan, kelonggaran hidup, banyak rezeki, syakara, kemudian dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu juga merupakan kebaikan baginya. Kita hidup di dunia hanya dua, diberikan musibah atau diberikan nikmat, itu saja. Tapi ketika kita menghadapi dua hal ini dengan cara yang baik, sesuai dengan sunnah Nabi, maka semuanya adalah kebaikan bagi kita. Semuanya adalah kebaikan.
Idan syarhus sadri yakni tausi'atuhu, ya. Maka kelapangan dada artinya keluasan, kesiapan hati dan dada li ahkamillahi syar'iyyati wal qadariyah, untuk menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan menerima ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. La yadhiqu bi ahkamillahi dzar'an itlaqan. Dengan hukum-hukum Allah, kewajiban-kewajiban sunnah-sunnah itu tidak membuatkan hatinya sempit. Wa nabiyyuna Muhammadun lahul haddul awfar min dzalik. Dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memiliki bagian yang besar dalam hal ini. Maksudnya nabi adalah orang yang paling lapang dadanya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Walihada tajiduhu atqan nasi lillah. Maka oleh karenanya kita akan menyadari bahwasanya manusia yang paling bertakwa kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Nabi yang paling dilapangkan dadanya oleh Allah. Saya katakan ketaatan seseorang sebanding lurus dengan apa? Syarhus sadri, kelapangan dada. Semakin lapang dadanya orang, maka semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin lapang dadanya, maka semakin dia ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah atqan nasi lillah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ashadduhum qiyaman bi ta'atillah. Nabi adalah orang yang paling gigih dalam mendirikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengalahkan Nabi. Wa aktsaruhum sabaran 'ala aqdarillah. Nabi adalah orang yang paling sabar menghadapi takdir Allah, ketetapan Allah. Mada fa'alan nasu bihi hina qama bid-da'wah. Apa yang dilakukan oleh manusia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan dakwah? Nabi dicela, Nabi dikatain orang gila, Nabi dikatakan sahir, penyihir, majnun, dan banyak celaan-celaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar karena lapang dadanya, lapang dadanya. Wa madza yusibuhu minal amrad. Coba lihat apa yang beliau diberikan musibah berupa penyakit. Hatta innahu yu'aka kama yu'ab ar-rajulan minna. Itu katakan bahwasanya sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti dua orang sakit. Jadi kalau ada dua orang sakit parah, itu sama seperti sakitnya Nabi. Banding dua banding satu. Berarti mana? Berarti Nabi lebih besar sakitnya daripada orang lain, ya, daripada umatnya. Ya, ada hadis an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak
sementara Nabi dalam keadaan sakit. Faqultu, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aka wa'kan syadidan, sesungguhnya engkau sakit wa'kan syadidan, dengan sakit yang begitu parah. Qala, apa kata Nabi? Ajal, sungguh benar, sakitku sangat parah. Inni u'aka kama yu'aka rajulani minkum, sesungguhnya saya merasakan sakit kama yu'aka rajulani minkum, sama seperti dua orang sakit di antara kalian. Jadi kalau ada dua orang sakit, itu sama dengan sakit Nabi sendiri, berarti lebih parah sakitnya Nabi. Dua orang digabung sakitnya baru sama dengan sakitnya Nabi. Wa hatta annahu shaddada alaihi inda an-nas'i inda al-maut, hingga beliau merasakan sakit inda an-nas'i inda al-maut, ketika dicabut nyawanya, ketika meninggal, ketika mau wafat. Hatta yufariqad dunya, hingga beliau meninggalkan dunia. Wa huwa asbarus sabirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sabar di antara orang-orang yang sabar. Was-sabru darajatun 'aliyatun, kesabaran merupakan derajat tertinggi. La tunalu illa biwujudi syai'in yasbiru alaih, yang tidak dapat diperoleh kecuali dengan adanya sesuatu yang membuat kita sabar. Jadi dikatakan orang bersabar kalau ada musibah, ya. Jadi semakin banyak musibahnya orang, maka di situ dilihat mana kesabarannya. Ada juga orang kurang musibahnya, ya. Ada juga orang yang banyak musibahnya. Dan yakinlah bahwasanya ketika banyak musibah, maka yakinlah semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Allah ingin uji. Oh, naik kelas gini, tambah lagi musibahnya, tambah lagi ujiannya. Amma syai'al yasirah, adapun urusan yang mudah terus, tidak ada ujiannya, fala sabara alaihi, maka tidak ada kesabaran di atasnya. Ya. Walihada, oleh karenanya, najidul anbiya'a, kita mendapati para nabi, aksaran nasi bala, nabi itu manusia yang paling banyak musibahnya, paling banyak ujiannya adalah para nabi. Summa sholihin, kemudian orang-orang soleh, al-amsal fal amsal, yang sederajat, orang soleh. Jadi kita sudah mengetahui tafsir dari ayat pertama, alam nashrah laka sadrak. Kemudian ayat yang berikutnya, wa wada'na 'anka wizrak. Kata wada'a memiliki banyak makna. Wada'a bisa artinya menyimpan, wada'tu. Wada'a juga bisa artinya menghilangkan. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menghilangkan dari Muhammad wizrak, beban atau dosa. Qad yaqulu qailun, ada yang bertanya,
Ada yang bertanya, inna bainal jumlataini tanafur. Sesungguhnya antara dua ayat ini, alam nashrah laka sadrak sama wa wada'na anka wizrak, ada yang mengatakan tidak serasi. Kenapa? Ayat pertama menggunakan fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ayat berikutnya menggunakan fi'il apa? Fi'il madhi. Wa wada'na. Sedangkan ada huruf ataf. Biasanya kalau ada huruf ataf maka dia menyelesaikan. Nah, kalau ada orang bertanya begitu, apa jawabannya? Al-jumlatul ula, kalimat yang pertama yaitu alam nashrah laka sadrak, fi'lu mudhari' wa tsaniya fi'lu madhi lakin bina'un 'ala taqriril ladzi qulta. Kita kemarin atau pertemuan sebelumnya telah menjelaskan ketika ada istifhamut takriri, ya, masih ingat? Ketika kita mendapati istifhamut takriri, maka para ulama mengatakan ada takdirnya, ada yang diperkirakan yaitu huruf qad dan fi'il madhi. Jadi alam nashrah itu takdirnya adalah apa? Qad syarahna laka sadrak. Sungguh kami telah melapangkan dadamu. Maka kalau kita jawab ini maka selesai masalah. Kita jawab pertanyaannya. Dan pasti ada orang bertanya begini, ya, jadi bimakna qad syarahna yakunu atf, maka dia menjadi ataf, ya. Wa wada'na atfuhu ala nadhiri wa misali, sehingga semisal, ya, sama-sama fi'il madhi. Wa wada'na anka wizrak, apa kedudukannya wizrak? Wizrak ma mahalluhu, dan kami telah menghilangkan dosamu atau bebanmu. Apa kedudukannya wizrak? Ya tulab, ma mahalluhu, ya, maf'ulun bihi. Mana fa'ilnya? Aina fa'il? Ismud dhamir, yakni na, ya, kami. Yang dimaksud itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wizrak ay ismaka, dosamu, ya. Allah telah menghilangkan, menghapuskan darimu dosa. Alladzi anqadha dhahraka, yang telah memberatkan punggungmu, yang telah memberatkan punggungmu. Kenapa disebutkan memberatkan punggung, bukan memberatkan kepala, bukan memberatkan tangan? Li'anna adh-dhahra huwa mahallul hamli, karena sesungguhnya punggung adalah tempatnya untuk memikul, ya, tempat memikul. Fa idza kana hunaka hamlun yat'ibu adh-dhahra, maka ketika ada beban maka pasti memberatkan punggung.
lianna aqwa utwin fi a'dha'ika lil hamli wal dhahru, karena anggota tubuh yang paling kuat pada anggota tubuh kita adalah punggung. Wandur, perhatikanlah, lil farqi baina, perbedaan ketika antahmila kaisan, ketika kalian memikul karung yang memiliki isi, ala dhahrika, di atas punggungmu, au tahmiluhu baina yadaika, atau kau memikul karung yang ada isinya menggunakan tanganmu. Kira-kira mana lebih berat? Yang ada di atas punggung atau yang ada di tanganmu? Yang ada di tangan, ya. Maka kita dapat mendapati perbedaannya. Maka maknanya itu hanya dari segi bahasa, ya. Fal makna anna Allah ghafara lin nabi wizrahu wa khati'atahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosanya dan kesalahannya Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, hatta baqiya maghfuran lahu, hingga Nabi menjadi hamba yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah berikan kemenangan yang nyata, liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu, ya, laka ma taqaddama, apa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang. Waqila, dan juga dikatakan, lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqumul lail, Nabi adalah orang yang senantiasa mendirikan solat malam, wa yutilul qiyam, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling panjang melaksanakan solat malam, hatta tatawarrama, hingga bengkak, qadamahu, kedua kakinya. Qila lahu, maka ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, atasna'u hadha, kenapa ki lakukan ini? Kenapa ki melakukan solat tahajud sampai bengkak kaki kita? Panjang sekali. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, sedangkan Allah telah mengampuni dosa tak? Ya. Allah telah mengampuni dosa Nabi Muhammad. Faqala, apa respon Nabi? Afala akuna abdan syukura, tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Idzan maghfiratuz dzunubil mutaqaddimah wal mutaakhirah sabitatun bil Qur'ani was sunnah. Ya. Maka pengampunan dosa yang lalu dan yang akan datang, sabitatun, itu telah ditetapkan bil Qur'ani was sunnah, di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa hadza min khasaisir rasuli alaihi salatu wassalam, dan ini juga merupakan kekhususan Rasul alaihi salatu wassalam. La ahadun minan nas, tidak ada seorang manusia, yughfaru lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, illa rasul, kecuali Rasul. Amma ghairuhu, adapun selain Rasul, kita semuanya, fayahtaju ila taubatin minadz dzunub, kita akan diampuni dosa kita
ketika kita bertobat. Ketika kita bertobat. Selama kita tidak bertobat, tidak ada diampuni dosanya, ya. Tidak diampuni dosa. Beda Rasul, itu merupakan kekhususan. Sedangkan selain Rasul, dia butuh kepada taubat. Kalau mau diampuni dosa, faqad yaghfirullahu lahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam subhanahu wa ta'ala biduni taubah, tanpa taubat, maduna syirk, selain kesyirikan. Lakin Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul alaihi salatu wassalam najzimu bi annahu qad ghufira, telah kami pastikan bahwasanya Nabi telah diampuni dosanya, ma taqaddama min dzambihi, apa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, Nabi yang telah dijamin dosanya diampuni. Nabi senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang belum ada jaminan ampunan, kita jarang bertobat, kita jarang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah muncul dalam pikiran kita bahwasanya tidak apa-apa ji masuk neraka sementara ji, ya. Selama kita beriman pasti masuk surga. Beda itu. Itu dalam sebuah riwayat, orang di surga ketika transit itu selama 50 tahun. 50 tahun bukan 50 tahun dunia, 5 tahun akhirat. Ya beda, ya, beda waktunya. Itu siksa teringan yang pernah kita sebutkan dalam sebuah riwayat, ya, disuruh pakai sepatu apa? Baja panas. Kemudian disuruh pakai. Itu saking panasnya sepatu yang dipakai, seketika langsung otak kita mendidih. Itu dikatakan siksa yang paling ringan. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Allah Subhanahu wa taala telah menghapus, mengampuni dosa Nabi alladzi anqadha dhahra, yang telah membebani punggungnya. Alhamdulillah, mungkin cukup ya, sampai sini kajian kita. Semoga ilmu yang kita peroleh bukan hanya kita simpan di dalam tulisan kita, kita ingat dalam ingatan kita, tetapi ilmu yang kita peroleh semakin kita membuat kita takut kepada Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.